Dulu juga masih pemasaran melalui BlackBerry, belum ke Android. Kurang lebih Doktisoft memiliki sekitar 500 sampai 600 reseller. Usahawan tuh nggak ada yang berhasil langsung ya. Untuk bertumbuh dewasa, kita harus gagal dulu. Kita harus belajar dulu. Gagal itu kan belajar, Mbak. Saya malah kalau di COVID itu bukan hanya bertahan, Mbak, malah survive. Kebutuhan pokok, tersier, sekunder kita harus punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disti Deni dengan ujung NPM 122. Di sini saya akan mewawancarai owner dari toko retail Doktisoft, yaitu Bapak Doni. Tugas video ini saya buat guna memenuhi proyek UAS dari mata kuliah Komunikasi dan Bisnis yang diampu oleh Bapak Angga. Nama saya Doni Setiawan, pemilik toko Doktisoft. Awal mula bisnis yang saya jalani itu memang berkecimpung di bidang online shop. Itu dimulai di tahun 2015. Dulu masih backgroundnya sedikit. Kalau misalkan sekarang online shop itu udah meluas ke berbagai sektor kayak fashion, perabot, kosmetik, terus souvenir dan lain sebagainya. Tetapi kalau dulu pada awal mula di tahun 2015 online shop itu masih sempit, belum seluas kayak sekarang. Dulu juga masih pemasaran melalui BlackBerry, belum ke Android. Nah, dari situ kita bisa awal mula Doktisoft itu berdiri. Itu awal mulanya itu kita bergerak di bidang fashion dulu baju jilbab, itu awal mula dari Doktisoft. Nah, di tahun 2015 itu ya awal mulanya kita masih di bisnis baju itu karena memang termasuk awal, jadi ngerintisnya itu agak lebih enak karena setiap dulu pangsa pasarnya mahasiswi dan anak-anak sekolah antara SMA, SMP seperti itu. Online shopnya itu masih berkecimpung di bidang fashion. Pemasaran kita melalui BlackBerry, kita memiliki grup. Nah, pelanggan reseller kita itu ya dari grup itu sendiri gitu. Nah, mereka bisa ada yang dipakai sendiri, ada yang dijual kembali. Nah, kita dari situlah berjalannya. Nah, karena memang awal, jadi masih enak, belum ada persaingan yang terlalu ketat gitu. Nah, tapi semakin berjalannya waktu, persaingan kan pasti ada. Karena memang dulunya awal mula modalnya memang belum terlalu besar, begitu ada persaingan, pesaing itu pasti kan banyak yang mempunyai modal-modal lebih di atas kita gitu kan. Nah, disitulah bisnis harus berkembang. Setiap manusia ketika mendapatkan tekanan pasti akan menciptakan solusinya sendiri kan begitu. Nah, jadi dari fashion itu kita bisa mencoba bisnis lainnya, seperti misalkan yang tadinya hanya fashion, baju dan jilbab, kita mencoba awal mula itu perabot tapi yang barang-barangnya itu unik gitu. Notabene impor dari Cina, tapi bukan saya sendiri yang impor, tapi kita membeli barang-barang impor dari Cina. Kebanyakan kan barang-barang Cina itu walaupun memang kualitasnya rendah, tapi tingkat kreativitasnya tinggi. Itu kalau barang Cina. Dan untuk masyarakat Indonesia itu sangat terjangkau harga-harganya. Nah, karena kita memanfaatkan itu link yang kemungkinan karena memang belum banyak yang mencoba, maka dari itu kita selalu mendapatkan kemudahan untuk pemasarannya. Nah, jadilah berkembang seperti sekarang. Seperti itu perjalanan awal mulanya. Supply awal, kalau dulu untuk fashion sama jilbab, awal mula supplier itu dari Tanah Abang. Nah, kita juga melalui grup juga. Kalau dulu semua itu belum ada Android, semua itu masih BlackBerry.
Jadi dulu kita juga masuk ke supplier apa namanya dari Tanah Abang, kita yang masih masuk grup BlackBerry-nya mereka gitu kan. Nah, jadi kita sama aja reseller mereka, dan kita juga mereseller juga ke pelanggan-pelanggan kita yang di bawah gitu. Sama aja kalau misalkan untuk all shop itu jaringan. Iya. Gitu. Kita dapat jaringan dari sana, kita jaring apa namanya di bawah-bawah kita supaya kita juga lebih kuat gitu. Kita sebagai pengusaha sebenarnya merasa dirugikan karena adanya platform-platform seperti itu. Karena apa? Shopee, terus Lazada dan lain sebagainya, kadang mereka sendiri yang jualan sebenarnya melalui anak cabang mereka, yang terkadang buat kita itu babak belur. Apalagi dengan pemodal yang hanya belinya satuan, nggak kolian, nggak grosir. Mereka akan akan susah bersaing karena mendapatkan harga yang sangat tinggi. Nah, sedangkan platform-platform tersebut karena memang penjualannya massal, itu akan lebih mudah. Harga grosir dengan pemasaran yang lebih luas melalui platform mereka sendiri. Kalau saya bilang seperti itu. Walaupun banyak agen-agen, kalau saya tetap mereka kalau menurut saya walaupun memang untuk kemajuan zaman tapi merusak jaringan bawah. Itu kalau untuk platform-platform. Gimana kita cara menyikapinya dan bersaing? Alhamdulillah, setiap masyarakat Indonesia notabene itu banyak yang masih belum mampu menguasai menguasai internet gitu ya, gadget ya, utamanya yang usia setengah bayar. Nah, disitulah pangsa pasar kita sebenarnya. Jadi apalagi yang di kampung-kampung, karena Indonesia masih banyak pelosok-pelosok. Nah, di situ yang kita susupi. Jadi gimana caranya? Yang terpenting sebenarnya kalau misalkan platform, mereka kan harus memiliki yang pertama rekening. Nah, sedangkan orang-orang pelosok kita itu banyak yang masih buta akan hal itu. Apalagi dengan internet gadget yang ya menurut mereka ribet gitu kan. Nah, itulah yang membuat kita bisa bersaing dengan mereka gitu loh. Jadi kita memanfaatkan bukan kekurangan mereka, tapi memanfaatkan kelebihan kita karena kita bisa masuk ke offline-nya walaupun pemasaran kita secara online. Secara online, kenapa kok saya bisa bicara secara online? Karena apa? Barang-barang yang saya jual itu saya pajang di platform kayak Facebook. Tapi bukan platform marketing gitu kayak Shopee dan lain sebagainya, karena saya sudah mencoba. Tapi tetap saja platform mereka anak-anak cabang mereka yang menang. Kita nggak bakal bisa ngelawan, sulit akan hal itu. Nah, kita tetap pemasaran melalui online supaya masyarakat luas bisa melihat platform-platform yang benar-benar bisa secara umum dilihat oleh masyarakat seperti apa, Instagram, Facebook, terus grup pribadi. Itu dari situlah kita bisa merambah pasar yang lebih luas dan tidak membutuhkan rekening dan lain sebagainya. Karena apa? Reseller kita sendiri yang menjangkau mereka. Begitu. Jadi reseller yang ada di kampung yang benar-benar punya modal, punya kendaraan, kan mereka ke kota beli, belanja dan lain sebagainya, barang-barang unik dengan kita mereka pasarkan sendiri melalui secara offline. Nah, dari door to door. Yaitu cara kita untuk menyikapi atau bersaing dengan platform seperti Shopee dan lain sebagainya. Kurang lebih Doktisop memiliki sekitar 500 sampai 600 reseller. Alhamdulillah seluruh Lampung. Kalau misalkan areal Pringsewu mayoritas. Cuman kalau misalkan pelosok-pelosok itu ya tetap kita menjangkau kayak di misalkan untuk Lampung Barat, terus Cukubala, Limau. Kalau daerah sana Lampung Tengah itu Sendang, Payung dan lain sebagainya. Setiap pelosok kita punya reseller masing-masing gitu. Gimana cara bisa dapat reseller sebanyak itu, Kak? Dari platform itu kita bisa memanfaatkan platform-platform yang benar-benar bisa dijangkau oleh masyarakat luas.
Kalau Shopee, Lazada dan sebagainya, walaupun mereka itu bisa dijangkau dengan luas, tapi kan syaratnya itu banyak di situ. Harus ada rekening dan lain sebagainya, itu kayak aplikasi Dana dan lain sebagainya untuk pembayarannya, terus COD dan lain sebagainya. Banyak masyarakat kita yang belum menguasai kan hal itu di situ. Nah, sedangkan kita pemasarannya walaupun secara online, tapi kita juga pengambilan offline gitu. Dalam bisnis itu sebenarnya pengalaman yang penting, bukan background. Kalau saya dulu strata satunya di matematika, istri saya itu strata satunya di bahasa Inggris. Sebenarnya background saya itu pendidikan semua. Dulu ya sempat ngajar selama 3 tahun gitu. Tapi karena memang mindset sama tujuan hidup itu nggak ke pendidikan, cocoknya di usaha, ya secara nggak langsung kita secara naluri manusia akan memilih hidupnya sendiri-sendiri gitu. Intinya untuk setiap mahasiswa ataupun pesan saya ya, untuk setiap mahasiswa ataupun anak-anak mau SMK, mau SMA dan lain sebagainya, kenali diri. Yang terpenting itu kenali diri Anda itu cocoknya di mana. Dan intinya hidup Anda, jiwa Anda itu seraknya itu di mana. Kenali diri Anda. Yaitu kita kalau misalnya belajar karakter, pendidikan kita ya berkarakter supaya kita itu mengenali diri kita. Wow, kita boleh sekolah pendidikan, kita boleh sekolah ekonomi, kita boleh sekolah penelitian dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan jiwa kita nggak di situ, kita lebih ke yang lain. Anggap saja sekolah itu membuka wawasan kita. Orang yang sekolah pasti terbuka wawasannya. Itu seperti itu. Bukan dalam arti kita terpaku apa yang kita pelajari harus itu yang arah tujuan hidup kita, itu nggak seperti itu. Usahawan tuh nggak ada yang berhasil langsung ya, Mbak. Itu titik itu pasti ada gagalnya. Kita bisa mencoba 10 usaha, 10 bidang usaha gitu. Mungkin kadang gagal semua. Atau 20 baru berhasil 1 gitu. Yang penting intinya jangan capek mencoba gitu loh. Pengalaman gagal itulah yang buat kita itu bisa semakin kuat. Pondasi kita itu kegagalan, bukan kesuksesan. Kesuksesan itu hasil dari proses. Hasil dari proses, perkembangan dari kegagalan itu kesuksesan. Nggak ada kesuksesan yang nggak diawali dari kegagalan. Karena apa? Untuk bertumbuh dewasa, kita harus gagal dulu. Kita harus belajar dulu. Gagal itu kan belajar, Mbak. Kalau menurut saya gagal itu belajar. Suatu kegagalan itu pembelajaran buat kita. Oh, berarti kita konsepnya nggak di sini, atau struktur kita, program kita salah, atau passion kita nggak di sini, kan begitu. Nah, dari kegagalan itulah kita bisa memunculkan solusi-solusi dalam diri kita. Itu pasti. Nah, gimana kita bisa kalau misalkan hidup kan kita jangan flat gitu kan, harus meningkat. Gimana kita caranya meningkat? Yaitu manusia ketika memang mendapatkan tekanan. Kalau dulu intinya saya itu dibesarkan dari keluarga yang nggak mampu. Ayah saya, bapak saya sopir, ibu saya ibu rumah tangga. Intinya pahamlah seorang bapak sopir dengan ibu rumah tangga kehidupannya seperti apa. Tapi kita mau belajar di situ. Kita sekolah walaupun di bidang pendidikan. Menurut saya itu membuka wawasan saya. Bukan saya menyesali sekolah. Oh, tadinya kenapa saya nggak ekonomi? Mungkin kalau saya ekonomi malah saya nggak di usaha. Mungkin seperti itu. Tapi karena memang dari tekanan hidup, terus terbukanya wawasan. Karena semakin tingkat pergaulan kita semakin atas, kita itu semakin tinggi ilmu kita yang akan kita gapai gitu loh. Jadi
Jangan takut mencoba dan jangan takut bergaul, asalkan pergaulan itu adalah positif. Karena semakin tinggi jenjang kita, itu ilmu yang akan kita dapat itu semakin tinggi. Itu seperti itu. Ini ketika memang manusia berani mencoba dan mendapatkan tekanan, disitulah kita bisa mendapatkan solusi. Terpenting seperti itu. Dulu saya pernah usaha itu, karena memang pemasaran itu sulit. Saya pernah, gimana caranya ketika barang-barang mahal itu kita kreditkan ke orang dan lain sebagainya. Dulu sampai modal itu habis sekitar 40 juta sampai 50 juta itu bawa kabur sama orang. Ya itulah kegagalan. Ternyata kita nggak boleh terlalu percaya dengan orang. Kan seperti itu pembelajaran kita. Nah terus misalkan, dulu saya waktu muda punya kolam. Ketika saya taruh benih dengan cara konvensional, waktu panen lama, hasil nggak maksimal, ya kan? Apa yang harus kita lakukan ya kita pelajari di situ. Kegagalan itulah. Dari kemarau, dari makanan, dari bibit. Semuanya pernah saya lakukan, Mbak. Dari pertanian saya juga pernah. Waktu itu tanaman yang benar-benar digandrungi itu ekspor. Saya tanam dengan modal 60 juta. Itu tanaman porang namanya dulu. Nah, begitu saya tanam dengan harga yang mahal, karena apa? Masih digandrungi ekspor. Ketika saya panen, ekspor itu udah tutup. Nah, itulah suatu kegagalan. Kita tapi harus mencoba terus. Dengan uang 60 juta kita balik hanya intinya kita kerugian kan, nunggu lama dan lain sebagainya. Dari situ kita belajar. Gitu. Dari situ kita bisa menimbang, memilah, terus kita bisa mengambil keputusan yang tepat dari kegagalan itu. Berarti kita nggak boleh terlalu cepat percaya. Berarti kita harus benar-benar cross check di mana pabriknya dan lain sebagainya. Itu semua ilmu, Mbak. Itu semua ilmu. Saya malah kalau di COVID itu bukan hanya bertahan, Mbak, malah survive kalau saya itu. Saya di tahun 2019 sampai 2020 itu malah bisa membuat toko ini. Jadi malah di titik malah di titik COVID itu. Kenapa? Usahanya sepi, Mbak. Usahanya sepi. Tapi kita sebagai usaha, kita nggak boleh lihat sepinya, tapi kita harus lihat peluang. Namanya usahawan, dimanapun tempatnya, kita harus ngelihat peluang, bukan ngelihat ngelihat musimnya. Wah, musim sepi, musim penyakit. Kita lihat peluangnya di situ. Pada saat COVID-19, barang-barang itu jarang keluar, Pak. Yang keluar hanya masker, sanitizer, alat kesehatan, obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya. Karena link saya ada, uang saya taruhkan semua di situ. Gitu. Jadi saya survive malah di COVID-19. Bukan kita memanfaatkan, tapi kan namanya usaha, kita hidup, kita kita punya karyawan, kita punya keluarga, ya kita harus berusaha. Gimana caranya keluarga karyawan kita bisa terjamin di samping kita. Nah, dari situ, dari tekanan, dari musibah, kita bisa ngelihat peluang. Itu namanya usaha. Setiap usaha harus ngelihat peluang, bukan ngelihat musibahnya atau musimnya. Harus ngelihat peluang. Saya dari jualan masker, jualan sanitizer, jualan vitamin dan lain sebagainya, luar biasa waktu itu. Luar biasa banget. Gitu. Barang lain nggak laku, tapi hanya itu jualan saya. Kalau untuk retail, senangnya itu tiap hari, Mbak. Karena kan begini, kita ada barang pokok, ada barang ya kan, kalau misalkan kebutuhan itu ada 3 sih, primer, tersier, sekunder. Kita menguasai semua, kita punya semua. Nah, namanya retail itu kita harus punya barang 3 ini, Mbak.
Kita harus punya barang pokok, kita harus punya barang yang benar-benar tengah, kita punya barang sekunder yang kemewahan dan lain sebagainya kan ya. Nah, dari situlah kita bisa menjaring semua konsumen. Oh, sembako, oh kebutuhan-kebutuhan pokok, kita bisa tiap hari laku. Oh, kebutuhan kemewahan, untungnya nggak besar, tapi nggak tiap hari laku. Oh, kebutuhan-kebutuhan yang menengah dia, yang intinya ya dibutuhin tapi nggak ya nggak apa-apa. Kan itu ada seperti tas dan lain sebagainya. Itu nggak tiap hari laku tapi untung agak lumayan. Nah, dari situ kita bisa menciptakan suka duka usaha retail kita itu ya. Dari situ kita bisa bertahan selama ini karena kita menerapkan beberapa konsep gitu loh. Dari dasar kita harus menyiapkan seperti itu. Kebutuhan pokok, tersier, sekunder kita harus punya, ya kan? Dari program kita harus jelas, dari visi misi dagang itu harus jelas. Nggak hanya anggota dewan, anggota DPR, LSM dan lain sebagainya organisasi yang punya visi misi, Mbak. Usaha itu harus punya visi misi. Walaupun memang kita nggak secara lisan kita gamblang menyebutkan, tetapi di dalam hati kita, di dalam arah usaha kita harus punya visi misi. Gimana caranya program kita berjalan kalau kita nggak ada misi, iya kan? Visi misi itu penting gitu, adanya di hati dan pikiran kita. Ya intinya kita bisa bermanfaat bagi orang lain lah, begitu. Bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang saya mau setiap saya dengan pelanggan saya harus saling menguntungkan. Saya untung, pelanggan saya untung. Kalau misalkan pelanggan saya merasa rugi, saya juga harus bertanggung jawab. Saya muslim, jadi harus berbisnis walaupun memang saya nggak kenal syariah. Tapi seenggak-enggaknya syariah itu mengajarkan kita ya saling itu, mutualisme. Kalau memang pelanggan untung, kita untung. Kalau pelanggan rugi, kita harus bertanggung jawab. Itu seperti itu. Kalau setiap usaha itu Mbak ada klimaks sama anti klimaksnya ya. Kalau saya itu udah anti klimaksnya Mbak. Jadi dalam usaha itu saya sudah flat. Saya nggak bisa nyebutin omset. Yang terpenting intinya saya udah mencapai titik maksimal dan saya di titik ini harus menjaga. Gimana caranya? Walaupun memang turun, tapi omset kita harus tetap sama. Gimana caranya? Yaitu memperbanyak barang. Terus kita harus selalu observasi, selalu penelitian, tapi penelitiannya bukan kayak dokter dan lain sebagainya. Penelitiannya kita hanya bisa riset ke pelanggan, ya kan? Terus ke pangsa pasar, ke atas. Gimana cara desainnya? Kita tanya aja. Dengan cara tanya aja kita bisa mendapatkan suatu hasil kan? Oh, gimana cara dibutuhin sekarang? Oh, gini-gini Mas. Merek apa tuh yang masih digandrungi di bawah, terus di atas kita ngelihat barang apa sih, kan kita banyak tuh banyak, intinya banyak toko yang kita belanjakan kan. Nah di situ kan dia mempunyai jenis-jenis barang masing-masing kan. Nah apa yang cocok untuk yang di bawah, nah disitulah gimana caranya kita menjaga omset di situ Mbak. Namanya usaha itu ada naik ada turunnya, tapi gimana caranya ketika kita turun kita tetap bukan naik Mbak, kita tetap bisa menjaga omset kita di sini ya. Di situ itu penelitian saya selama saya berusaha. Selama saya usaha nggak ada usaha itu naik turun, tapi kalau kita sudah mencapai titik puncak, gimana caranya ketika kita turun kita mempertahankan omset kita dengan cara apa ya, dengan cara itu riset itu, memperbanyak jumlah barang, mendapatkan apa yang dibutuhkan pelanggan. Tapi kalau kita itu aja, sekarang begini Mbak, misalkan dulu kita hasilnya omsetnya 10 juta dengan maksimal, dagangan kita itu hanya kosmetik 10 biji, terus sama jilbab 20 biji misalkan. Tapi karena memang masih dibutuhkan, omset kita bisa melonjak 10 juta itu. Coba Mbak bayangkan ketika kita turun, lah kan udah punya semua kosmetik macam itu Mas, jilbabnya juga Mas. Terus gimana caranya kita? Bukan naik kan? Bukan naikin lagi kan?
Gimana caranya kita menjaga itu? Oh, ternyata jilbab itu butuh bros, berarti kita harus belanja bros. Oh, kosmetik itu nggak hanya krim toh, ada lipstick juga, berarti kita sedia lipstick. Menjaga. Jadi barang pokok kita tetap ada, barang terdahulu, tapi tetap kita menambahkan barang-barang yang dibutuhkan bervariasi lagi, supaya apa yang sudah mendapatkan titik kita di atas itu kita selalu terjaga, walaupun secara kurva harusnya menurun. Karena apa? Dulu yang dikeluarkan modal misalkan 10 juta, sekarang 100 juta kok tetap omsetnya 10 juta misalkan. Ya karena apa? Kita sudah mencapai titik maksimal. Namanya usaha, namanya roda kehidupan itu berputar, Mbak. Kita tetap di bawah, tapi di bawah kita gimana caranya rasa kita itu masih di atas. Itulah ilmu usaha yang harus kita gali. Yang pertama, sebenarnya nggak ada pesan lain dari usaha, Mbak. Semua orang dari orang terdahulu itu sama. Yang terpenting ulet. Itu yang penting ulet. Kan paham sih. Ulet itu udah dari etos, dari kedisiplinan, tanggung jawab dan lain sebagainya, kita curahkan semua di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, carilah usaha yang benar-benar dibutuhkan masyarakat banyak, tetapi jarang orang yang mencoba. Insya Allah ketika meledak kita langsung di atas. Kalau memang kita maunya melangkahnya itu lompat, harus bisnis itu yang digandrungi. Tapi kalau misalkan kita mau step by step lama banget, ya kita lihat aja kebiasaan orang jual apa, ya kita ikutin aja. Tapi kalau misalkan kita mencoba hal yang baru tetapi dibutuhkan oleh masyarakat banyak, kita lompat. Ketika memang itu kita terkenal, kita dapat kesempatan, kita lompat. Jadi yang tahun ini misalkan di titik 1, tahun depan Mbak bisa di titik 5, dan tahun depan bisa di titik 8, bisa sampai 10 gitu. Harus bisa lihat peluang. Ya, nah di situ lihat peluang. Yang terpenting jangan banyak orang lain yang mencoba. Itu seperti itu. Tiap masanya pasti ada usaha yang seperti itu, tiap masanya. Dan alhamdulillah saya atas izin Allah mencapai titik ini ya karena memang direstui oleh Allah. Ya dari situ saya melihat peluang yang intinya orang lain belum melihat peluang itu, tapi semua atas izin Allah, semua udah garisnya dari Allah. Yang perlu kita usahakan itu, ikhtiarkan itu adalah ilmu. Kita harus tetap belajar. Karena apa? Manusia itu nggak ada yang tahu takdirnya itu di mana. Kadang kita akan menjadi usaha sukses tapi nggak tahu kapan. Yang penting kan mencoba. Aku akan menjadi guru yang benar-benar guru yang sukses, yang jadi pedoman oleh guru lain dan disaingi oleh murid dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu kapan. Yang penting kita berusaha di situ. Hasil itu akan mengikuti. Yang penting kita berproses. Jangan cepat puas, terus belajar. Itu seperti itu.